Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya ya, yang Pak Ari banggakan dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa secara online dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 8 MTS Negeri 1 Banyumas semester Gasal ya, di pertemuan yang kedua untuk bab yang ketiga ya, kita nanti akan membahas mengenai syukur. Oke ya, anak-anak semuanya sudah siap belajar? Baik, bagi yang belum siap silahkan kalian persiapkan dulu alat tulisnya ya, buku catatan dan lain sebagainya. Bagi yang sudah, silahkan kalian nanti ikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir biar kalian bisa maksimal ya dalam menangkap pelajaran yang akan Pak Ari sampaikan. Baik anak-anak semuanya, syukur merupakan hal yang sangat penting ya untuk diri kita, mengingat ya kita senantiasa diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk terima kasih kita adalah dengan cara bersyukur. Kalian amati ya peta konsep berikut ini ya. Nanti kita akan membahas mengenai syukur. Yang pertama kita akan bahas pengertian syukur. Kemudian yang kedua kita akan membahas dalil tentang syukur ya. Kemudian yang ketiga nanti kita akan membahas bentuk dan contoh perilaku syukur. Ya, yang keempat nanti kita akan membahas pembiasaan syukur ya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kelima nanti kita akan membahas dampak positif syukur. Ya, jadi ini hal yang sangat penting. Maka dari itu tolong kalian ikuti ya pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Jangan sampai tertinggal materinya. Baik. Kita langsung masuk ke pembahasan ya. Nah, kalian coba amati gambar berikut ini. Nah, ini ada beberapa gambar di sini ya. Nah, ini adalah orang yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang sedang mendermakan sebagian harta. Kemudian ini adalah orang yang sedang bersujud ya. Tentu sedang berdoa dan bisa jadi sedang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dikaruniakan. Ini juga merupakan ya ada bentuk ungkapan ya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian amati gambar ini, bentuk rasa syukur bisa dilakukan dengan cara sujud syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian syukur. Apa itu syukur? Ya, kata syukur berasal dari bahasa Arab ya. Syakaro yashkuru syukron, yang berarti berterima kasih. Nah, bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada dirinya atau kepada kita ya. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini adalah pengertian syukur. Ya, ungkapan rasa terima kasih kepada Allah yang dibuktikan dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kita. Baik. Nah, selanjutnya dalil tentang syukur kalian bisa lihat ya dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 17. Oke, Pak Ari kasih kesempatan untuk kalian membaca ya. Silakan kalian baca surat Al-Ankabut ayat 17 beserta artinya. Oke, baik anak-anak, nanti bisa dihentikan dulu sejenak videonya ya sambil kalian baca. Pak Ari lanjutkan lagi. Ini ada dalil yang kedua. Dalil mengenai syukur bisa dijumpai dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang kedua bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Ayo mari kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adzkurkum. Ya, kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni
adzkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya adalah karena itu ingatlah kamu kepada aku, ya, niscaya aku ingat pula kepadamu, ya. Maksudnya kita diperintahkan untuk mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku, ya. Ini perintah untuk bersyukur atas nikmat Allah dan himbauan untuk jangan mengkufuri nikmat Allah, ya. Kalau kufur itu artinya berarti tidak syukur. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Oke, ya. Baik. Nah, selanjutnya contoh dan bentuk perilaku syukur. Kalian cermati baik-baik. Ini ada beberapa ciri-ciri perilaku syukur. Di antaranya yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya, ya. Selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah. Kalian pernah ya mendapatkan nikmat dari Allah? Bahkan sering sekali ya mendapatkan nikmat. Apakah kalian ucapkan alhamdulillah? Ayo biasakan mengucapkan alhamdulillah. Baik. Kemudian mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Ini adalah contoh bentuk perilaku syukur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya pembagian syukur. Wah, ini ya. Nah, syukur ini ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Nah, syukur bilisan, yaitu syukur dengan lisan. Maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap merendahkan diri, ya. Ya, dengan lisan kita mengakui ya bahwasanya Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu sepakat serta melayani atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Badan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten menjaga zikir, ya, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati kita juga senantiasa bersyukur, ingat Allah, ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa pembagian dari syukur, dengan lisan, dengan anggota badan, dan juga bersyukur dengan hati. Paham ya anak-anak ya? Kemudian dampak positif dari pembiasaan syukur. Apa sih dampak positifnya? Kalian bisa lihat ya. Yang pertama, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mesti menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. Nah, ini ya. Kita harus senantiasa bersyukur, jangan merasa kurang, tapi ya dengan ikhlas. Yang kedua, memanfaatkan apa yang diterima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan, ya. Jadi kebutuhan kita penuhi, tidak cuma memburu keinginan saja, ya. Ini lebih penting, ya. Digunakan untuk hal yang bermanfaat, nikmat pemberian Allah. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapatkan nikmatnya, ya. Jadi kalau kita diberi nikmat oleh Allah, mari kita berbagi. Ini merupakan bentuk ungkapan syukur. Kemudian semua yang kita punya adalah milik Allah yang harus disampaikan kepada yang lebih berhak, ya. Apabila kita diberi keanugerahan rezeki yang banyak, ya, itu adalah ada bagian dari orang lain yang harus kita berikan juga, ya. Ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, kalian perhatikan dampak positif bersyukur atas nikmat Allah. Apa sih dampaknya? Tentu banyak sekali, ya. Nah, ini Pak Ari kasih ada 4. Yang pertama, mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah, ya. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah. Yang ketiga, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khalik-nya, ya. Jadi ketika kita bersyukur tentu akan mendapatkan kepuasan batin, ya.
kita akan merasa tenang karena insya Allah kita bisa memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini anak-anak, ada yang mau tanya? Oke, sudah paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau ada yang belum paham, kalian boleh putar lagi tayangan videonya. Baik, anak-anak semuanya, setelah kalian tadi mempelajari mengenai syukur, maka sekarang coba kalian kerjakan latihan soalnya ya. Yang pertama, jelaskan pengertian syukur secara bahasa dan istilah. Yang kedua, tulislah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 lengkap dengan artinya ya. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh perilaku syukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sebutkan 2 dampak positif sikap syukur. Dan yang kelima, ya, jelaskan kenapa manusia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Ya, demikian yang dapat Pak Kari sampaikan ya. Marilah kita senantiasa bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Pak Kari sampaikan bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat ya dalam menuntut ilmu, dalam belajar walaupun secara online. Baik, agar lebih bermanfaat video ini silahkan bisa kalian bantu dengan cara like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Dari Pak Kari cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.